Pak Azumardi, tidak ada masalah politik yang sederhana. Kalau di tweet orang bisa nge-tweet dalam satu kalimat menjatuhkan satu golongan, itu harus didasari research yang panjang. Saya tidak minta jawaban yang singkat, yang dangkal dari Pak Azumardi, tapi saya terimalah kesimpulannya karena saya percaya pada Anda. Yang terjadi di Timur Tengah, khususnya Mesir, itu apa artinya bagi perjuangan peran Islam dalam negara, mulai dari jatuhnya Hosni Mubarak oleh kekuatan-kekuatan masyarakat secara demokratis, Arab Spring muncul sebagai pemenang pemilu, Islamic Brotherhood, terus sekarang ada semacam skism, ada perbedaan antara kelompok sekuler dengan Islam. Apa itu sesuatu yang bisa dihindari terutama di Indonesia? Iya Pak Wimar, kebetulan sejak mulai Arab Spring itu tahun 2011 ya sampai kemarin 2012, saya termasuk salah satu dari sedikit orang Indonesia yang diundang ke berbagai konferensi, sejak dari Kairo, Amman, Qatar, sampai ke Jepang mengenai Arab Spring ini. Saya kira transisi negara-negara Arab ini sejak dari Libya, Tunisia, Mesir, bahkan sekarang Syria menjadi demokrasi itu memang akan sangat very long and painful gitu, proses gitu. Jadi proses yang sangat panjang dan menyakitkan. Saya kira ini karena faktor-faktornya Pak Wimar, di dalam negeri itu di banyak negara Arab termasuk juga di Mesir itu sektarianisme masyarakat itu sangat tajam. Sektarianisme intra katakanlah Islam gitu. Itu sangat tajam antara mereka yang katakanlah sekuler begitu dengan mereka yang very Islamic oriented, itu orang-orang dari Ikhwanul Muslimin atau orang-orang Salafi, Partai An-Nur di sana, itu sangat keras. Belum lagi hubungan yang cukup tidak harmonis di antara masyarakat Muslim Salafi di Mesir dengan gereja Koptik, dengan masyarakat Koptik Kristen Koptik di Mesir. Jadi saya kira mungkin memang banyak juga ya orang yang bertanya seperti Pak Wimar nanya ke saya tadi, gimana kira-kira kalau dilihat dibandingkan dengan Indonesia. Indonesia itu beruntung Pak Wimar. Karena apa? Karena pertama kita ini memang ada sektarianisme juga masing-masing. Tapi sektarianismenya itu tidak dalam skala, dalam ukuran setinggi yang ada di Mesir. Jadi kita beruntung. Yang kedua, kita beruntung juga adalah kita punya civil society yang kuat di sini. Yang civil society inilah yang kemudian menjembatani antara kekuatan-kekuatan politik ya, power politik dengan masyarakat pada akar rumput. Sehingga kemudian meskipun pada awalnya tahun 98 itu terjadi juga beberapa kerusuhan, tetapi pada perjalanan berikutnya konsolidasi demokrasi itu lebih mungkin dilakukan di Indonesia karena civil society, apalagi kemudian tokoh-tokoh civil society itu terlibat di dalam proses-proses demokrasi itu. Katakanlah seorang almarhum Gus Dur misalnya, atau Amin Rais dulu, dan sekarang ini masih ada orang seperti Buya Syafi'i Ma'arif, dan ini tokoh-tokoh semua ini saya kira menjadi pusat dari pertahanan atau pemeliharaan kohesi sosial gitu di dalam masyarakat kita. Kalau di Timur Tengah, kalau kita lihat secara awam, yang rusuh sekarang Syria, mungkin yang paling tenang itu Tunisia, Libya tenang tapi ada penembakan duta besar, Mesir ini yang jadi fokus. Itu semua adalah bagian daripada proses reformasi atau proses peralihan, atau yang terjadi di Syria itu beda sekali dengan yang di Mesir. Ya, itu semuanya adalah proses menuju demokrasi Pak Wimar, karena selama berabad-abad sejak Perang Dunia Kedua, negara-negara Arab ini dikuasai oleh rejim-rejim otoriter, dan sebagian besar mereka adalah rejim-rejim yang militeristik. Kalau di Mesir ya sejak masa Anwar Sadat itu sudah mulai ya, sampai kemudian digantikan oleh wakil presidennya Mubarak. Kita tahu Anwar Sadat sendiri mati terbunuh. Ditembak oleh tentara oleh penjaganya. Jadi sebetulnya rakyatnya itu sudah fed up, sudah muak gitu dengan rejim-rejim militer ini. Sementara sesungguhnya sejak akhir 80-an itu kan sudah terjadi gelombang demokrasi di berbagai tempat, mulai dari Soviet, Eropa Timur, dan terakhir di Indonesia. Nah,
Saya kira negara-negara Arab itu tidak bisa menghindarkan diri lagi dari gelombang demokrasi itu. Apalagi ditambah lagi dengan meningkatnya penggunaan media sosial. Media sosial inilah yang kemudian menjadi katalisator dari gerakan rakyat, gerakan-gerakan demokrasi menentang rejim-rejim yang sudah begitu lama bertahan, dan kemudian juga gagal di dalam mewujudkan janji-janji modernisasi dan peningkatan kesejahteraan rakyat gitu. Jadi ini yang terjadi. Ya, saya tertarik sekali tadi komentar Bapak bahwa Indonesia beruntung punya civil society. Saya sangat setuju, dan kalau dilihat secara tidak sengaja, civil society kita tuh tumbuh dalam zaman Pak Harto. Barangkali karena ngelawan dia kalau tertekan, karena cari alternatif lain, dan orang-orang civil society-nya tuh tidak terlibat dalam rezim. Kita akan break dulu sebelum saya melanjutkan dengan pertanyaan dan diskusi mengenai civil society dengan Wimar Witular.